Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Halo Sobat Kopastus di seluruh penjuru dunia. Gimana kabar? Semoga sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, amin. Sekarang saya mau membahas atau menceritakan tentang Bima, salah satu anggota keluarga dari Pandawa. Bima atau Werkudara adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh. Walaupun sebenarnya berhati lembut, di antara Pandawa dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Saudara seayahnya ialah Hanuman, wanara terkenal dalam epos Ramayana. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah Bharatayuddha berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 Mahabharata yang berjudul Mahaprastha Nikaparwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Kata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya kurang lebih adalah hebat, dahsyat, mengerikan. Nama lain Bima yaitu Werkudara. Dalam alih aksara bahasa Sanskerta dieja Vrkudara, artinya ialah perut serigala dan merujuk ke kegemarannya makan. Nama julukan yang lain adalah Bimasena yang berarti panglima perang. Dalam wiracarita Mahabharata diceritakan bahwa Kunti berseru kepada Bayu, sang dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Bayu lahirlah Bima. Atas anugerah dari Bayu, Bima menjadi seorang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya yaitu Korawa. Duryodhana, salah satu Korawa, sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari ketika para Kurawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryodhana dengan menggunakan tanaman menjalar. Setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Secara ajaib, bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman menjalar yang melilit tubuhnya. Lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya, yaitu Antaboga, naga Basuki. Saat Antaboga mendengar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyambut Bima dengan memberinya minuman yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bima meminumnya 7 mangkuk, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat setara dengan 70 gajah. Bima tinggal di istana Naga Basuki selama 8 hari dan setelah itu ia pulang. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada sebagaimana Duryodhana. Mereka berdua menjadi murid Baladewa, yaitu saudara Krishna yang mahir dalam menggunakan senjata gada. Dibandingkan dengan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodhana
dan Duryodhana juga setia kepada Baladewa. Ketika Bima beserta ibu dan saudara-saudaranya berlibur di Waranawata, ia dan Yudhistira sadar bahwa rumah penginapan yang disediakan untuk mereka telah dirancang untuk membunuh mereka serta ibu mereka. Pesuruh Duryodhana yaitu Purocana telah membangun rumah tersebut sedemikian rupa dengan bahan seperti lilin sehingga cepat terbakar. Bima hendak segera pergi, tetapi atas saran Yudhistira mereka tinggal di sana selama beberapa bulan. Pada suatu malam, Dewa Kunti mengadakan pesta dan seorang wanita yang dekat dengan Purocana turut hadir di pesta itu bersama dengan kelima orang putranya. Ketika Purocana beserta wanita dan kelima anaknya tersebut tertidur lelap karena makanan yang disuguhkan oleh Kunti, Bima segera menyuruh agar ibu dan saudara-saudaranya melarikan diri dengan melewati terowongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian Bima mulai membakar rumah lilin yang ditinggalkan mereka. Oleh karena ibu dan saudara-saudaranya merasa mengantuk dan lelah, Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatannya yang dahsyat. Kunti digendong di punggungnya, Nakula dan Sedewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di lengannya. Ketika keluar dari ujung terowongan, Bima dan saudaranya tiba di Sungai Gangga. Di sana mereka diantar menyeberangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyeberangi Sungai Gangga, mereka melewati Sidawata sampai Hidimbawana. Dalam perjalanan tersebut, Bima memikul semua saudaranya dan ibunya melewati jarak kurang lebih 72 mil. Di Hidimbawana, Bima bertemu dengan raksasa wanita bernama Hidimbi. Hidimbi menyamar menjadi wanita normal dan jatuh cinta kepada Bima. Hidimba, kakak Hidimbi, marah karena Hidimbi telah jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya menjadi santapan mereka. Perkara itu berujung pada perkelahian antara Bima dengan Hidimba. Bima memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hidimba. Kemudian Bima menikah dengan Hidimbi. Seorang putra yang diberi nama Gatotkaca lahir dari perkawinan mereka. Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Hidimbi dan Gatotkaca. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Hidimbawana, para Pandawa beserta ibunya tiba di sebuah kota yang bernama Eka Cakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana. Pada suatu hari ketika Bima dan ibunya sedang sendiri, sementara keempat Pandawa lainnya pergi mengemis, Brahmana pemilik rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa yang bernama Bakasura meneror kota Eka Cakra. Atas permohonan penduduk desa, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota. Tetapi sebaliknya seluruh penduduk kota diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Kini keluarga Brahmana yang menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang mendapat giliran untuk mempersembahkan salah seorang keluarganya. Merasa berhutang budi dengan kebaikan hati keluarga Brahmana tersebut, Kunti berkata bahwa ia akan menyerahkan Bima yang nantinya akan membunuh raksasa Baka. Mulanya Yudhistira sangsi, tetapi akhirnya ia setuju. Pada hari yang telah ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke gua Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada sang raksasa. Bakasura merasa terhina atas kelakuan Bima. Ia marah dan menyerang Bima. Setelah pertarungan berlangsung lama, Bima meremukkan tubuh Bakasura. Lalu ia menyeret tubuh Bakasura sampai pintu gerbang Eka Cakra. Atas usaha Bima, kota Eka Cakra menjadi tenang kembali. Ia dan keluarganya tinggal di sana selama beberapa lama, sampai akhirnya Pandava memutuskan untuk pergi ke Kampilya, ibu kota kerajaan Panchala, karena mendengar cerita mengenai Draupadi dari seorang Brahmana.
Bima juga mempunyai anak dari Drupadi bernama Sotasoma, sedangkan anak dari pernikahannya dengan putri Balandara dari kerajaan Kashi adalah Sarwaga. Semua anak Bima gugur dalam perang di Kurukshetra. Dalam perang di Kurukshetra, Bima berperan sebagai komandan tentara Pandawa. Ia berperang dengan menggunakan senjata gada. Pada hari terakhir Bharatayuddha, Bima berkelahi melawan Duryodhana dengan menggunakan senjata gada. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan lama, sampai akhirnya Kresna mengingatkan Bima bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha Duryodhana. Seketika Bima mengayunkan gadanya ke arah paha Duryodhana. Setelah pahanya diremukkan, Duryodhana jatuh ke tanah dan beberapa lama kemudian ia mati. Baladewa marah hingga ingin membunuh Bima, tetapi ditenangkan Kresna karena Bima hanya ingin menjalankan sumpahnya. Nah, itulah Sobat Kopassus cerita tentang Bima, salah satu anggota keluarga Pandawa. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Kopassus semua. Terima kasih udah pantengin video kita. Jangan lupa tonton dan pantengin video-video kita yang lain di playlist kita. Geser playlistnya, banyak video-video kita di sana. Yang pasti tetap satu komando, Kopassus, komando pasukan YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.